Sudah bisa dilihat? Udah muncul apa belum? Sudah, Ibu. Oke ya. Oke. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, topik utamanya adalah penilaian autentik dan pengembangan instrumen tes. Gitu. Nah, kalau kita melakukan penilaian, berarti itu sebenarnya kan kita melakukan evaluasi kan, gitu. Dan kalau kita membahas terkait penilaian autentik, itu identik sama penilaian yang berkualitas, gitu. Nah, terkait kenapa kita perlu menggunakan penilaian autentik, karena dari aspek guru, ini merupakan salah satu kompetensi guru. Jadi guru ini perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan instrumen evaluasi dan mengontrol kualitasnya secara mandiri, gitu. Kemudian yang kedua ada tujuan pengontrolan. Jadi bisa digunakan untuk memastikan ini bahwa instrumen ini tepat sasaran dalam mengukur pencapaian kompetensi tertentu. Kemudian prinsipnya instrumen-instrumen ini perlu valid, reliable, fair dan transparan gitu. Nanti di topik ketiga ini akan kita bahas di minggu depannya ya. Kemudian, nah, sorry. Nah, ini. Jadi pembahasan kita hari ini adalah terkait penilaian autentik. Jadi penilaian autentik ini kuncinya adalah penilaian yang berbasis kinerja nyata gitu. Benar-benar performance dari siswa itu sendiri gitu. Jadi kuncinya adalah mengukur kompetensi proses dan hasil secara terpadu dalam konteks kehidupan yang bermakna. Jadi bedanya kalau sama penilaian tradisional itu bisa misalkan berupa pilihan ganda gitu. Nah, ketika jawaban siswa itu benar, maka kita bisa eh, bilang bahwa itu belum tentu performance dari siswa itu sendiri. Karena pada saat menjawab pilihan ganda, siswa itu bisa saja ya udah ngasal aja jawaban, misalkan jawabannya B gitu. Terus ternyata memang benar kuncinya tuh jawabannya B gitu. Nah, kan dalam hal ini belum tentu siswa itu memang benar-benar paham dan secara sadar menunjukkan eh, kompetensinya gitu. Jadi ini kalau kita merujuk ke penilaian autentik, maka karakteristiknya adalah menuntut siswa untuk melakukan sesuatu, gitu. Kemudian ini yang seperti saya sampaikan beda sama pilihan ganda. Jadi kalau di penilaian autentik ini, siswa itu bukan sekedar memilih jawaban dari pilihan yang tersedia, gitu. Terus ini sifatnya aplikatif dan relevan dengan realitas. Nah, sebagai contohnya ini, sebagai guru, kita bisa memberikan tugas kepada siswa untuk menjadi kasir toko. Kita meminta siswa untuk pergi ke toko, kemudian apa mencatat harga-harganya gitu ya. Kemudian ketika misalkan ada diskon, nah di situ siswa diminta untuk menghitung gitu, menentukan harganya setelah didiskon tuh berapa. Jadi misalkan siswa membeli 5 barang gitu, ada 2 barang yang diskon dan 3 yang tidak. Maka bagaimana menentukan jumlah yang perlu dibayar oleh pembeli ini gitu. Itu ya, itu contohnya dari penilaian autentik. Dan jadi penilaian autentik ini selain apa ya, inform guru terkait performance real siswa dan konteks ini itu juga bermakna gitu karena siswa bisa relate gitu dengan tugas yang diberikan gitu. Kemudian, nah ini yang saya maksud tadi. Bedanya penilaian tradisional dengan yang autentik. Kalau penilaian tradisional itu bisa berupa pilihan ganda atau pilihan benar salah dan juga menjodohkan gitu. Nah, kalau autentik ini siswa diminta untuk perform, untuk menampilkan tugas gitu, untuk menunjukkan bahwa oh siswa ini bisa loh melakukan ini gitu. Nah, kalau
konteksnya, dalam aspek konteks, biasanya kalau pilihan ganda, benar salah, jodohkan itu memang jarang ya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, berbeda dengan penilaian autentik, ini harus real life gitu. Siswa bisa relate akan tugasnya. Kemudian dalam aspek kognitif, kalau penilaian tradisional ini aspeknya hanya di mengingat dan mengenali. Tapi kalau di penilaian autentik, itu siswa diminta untuk mengkonstruksi ide gitu, dan juga mengaplikasikan konsep gitu. Kemudian dari aspek buktinya, kalau penilaian tradisional buktinya bisa tidak langsung, tapi kalau penilaian autentik buktinya langsung gitu. Itu ya. Kemudian next. Nah, em, jadi ada beberapa jenis penilaian autentik. Yang pertama penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio dan penilaian diri. Dan sebenarnya bisa juga ditambahkan penilaian sikap gitu. Nah, contohnya yang pertama penilaian kinerja. Jadi sebagai guru kalian bisa meminta siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan atau aplikasi pengetahuan secara langsung. Contohnya, sebagai guru bisa nih meminta siswa untuk melakukan pengukuran di lapangan atau menggunakan GeoGebra untuk eksplorasi fungsi. Jadi, eh, contohnya pengukuran lapangan nyata misalkan pada topik eh, em, Pythagoras gitu. Siswa diminta untuk ya udah berjalan aja misalkan ke arah utara berapa senti gitu, kemudian eh, ke arah timur berapa senti, dan kemudian siswa diminta untuk memastikan oh ternyata teorema Pythagoras itu it works ya gitu. Itu termasuk dalam penilaian kinerja. Nah, kalau penilaian kompleks ini tugasnya dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi siswa itu bisa melakukan investigasi atau eksplorasi gitu. Bedanya kalau penilaian kinerja itu bisa dalam satu waktu, tapi kalau proyek ini ada jangka waktunya gitu. Misalkan siswa diminta untuk membuat desain taman kota berbasis fungsi kuadrat atau survei statistik sekolah gitu. Jadi survei statistik sekolah misalkan siswa diminta untuk pergi ke beberapa sekolah, kemudian em, apa coba mendata gitu ya, misalkan rata-rata tinggi badan atau berat badan siswa gitu, atau nilai matematikanya itu juga bisa gitu. Dan karena proyek, jadi salah satu kriterianya atau salah satu cirinya adalah jangka waktu tertentu gitu. Jadi eh, di penilaian proyek ini siswa bisa pergi ke beberapa sekolah gitu dengan dikasih jangka waktunya. Kemudian kalau penilaian portofolio. Nah, portofolio ini cirinya adalah ada kumpulan-kumpulan artefaknya gitu yang menunjukkan perkembangan dan refleksi siswa. Contohnya, nah ini bisa koleksi tugas petualangan Pythagoras dari draft hingga laporan final. Nah, siswa bisa nih, jadi mengumpulkan misalkan di hari pertama dia coba mengeksplorasi jarak gitu ya, untuk membuktikan apa teorema Pythagoras gitu. Kemudian di hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, misalkan sampai 1 bulan gitu. Dan buktinya itu ada gitu, misalkan berupa foto, kemudian berupa sketsa apa alur yang diambil oleh siswa gitu. Kemudian di akhir itu siswa diminta untuk membuat laporan finalnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian diri. Jadi kalau penilaian diri ini ya refleksi siswa itu sendiri terhadap proses pembelajaran gitu. Misalkan bisa berupa jurnal ya. Pada saat pertama mungkin siswa mengalami kesulitan ini dalam memahami logaritma. Kemudian di akhir siswa itu diminta guru untuk melakukan refleksi.
Apa saja sih kesulitannya dalam mempelajari topik algoritma ini gitu. Apa saja kesulitannya, kemudian bagaimana cara mengatasi kesulitan itu gitu. Nah, ini kalau penilaian dirinya berupa IC ya, jadi pertanyaan terbuka gitu. Tapi penilaian diri ini juga bisa berupa skala gitu. Misalkan memahami logaritma gitu. Saya bisa menyederhanakan, em, contohnya apa ya? Menyederhanakan dari bentuk logaritma ke berbentuk persamaan eh, bilangan berpangkat misalkan gitu. Nah, itu misalkan poinnya 4. Terus misalkan poinnya 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa gitu. Jadi siswa bisa memilih gitu. eh, apa memilih poin mana yang lebih sesuai dengan dirinya gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah terkait rubrik ya. Jadi kalau kita melakukan penilaian, kita tuh perlu rubrik gitu. Kenapa perlu rubrik? Jadi rubrik ini merupakan pedoman penskorannya, sehingga guru kan akan menilai beberapa siswa nih gitu. Nah, ketika ada pedomannya, maka guru itu akan konsisten memberikan penilaiannya. Jadi ada dasarnya gitu. Nah, kemudian ketika misalkan siswa bertanya, Bu, kenapa saya bisa mendapatkan nilai 70 gitu. Nah, guru bisa menjelaskan, oh, kamu dapat nilai 70 karena kamu sudah bisa ini, tapi kamu masih punya tantangan ini dalam hal A, B, C gitu. Nah, itu ada dalam rubrik penilaian gitu. Nah, rubrik penilaian ini itu dibagi jadi dua. Ada rubrik yang holistik, ada rubrik analitik. Kalau rubrik holistik ini penilaiannya secara keseluruhan komponen gitu. Jadi kurang mendetail ya. Nah, kalau rubrik analitik ini dibagi menjadi beberapa komponen. Misalkan em, kalian sebagai guru memberikan tugas pemecahan masalah ke siswa gitu. Nah, kalian bisa membreakdown, misalkan untuk yang di rubrik analitiknya ya, membreakdown misalkan dalam hal memahami masalah gitu. Nah, dalam hal memahami masalah misalkan eh, siswa dapat mengidentifikasi hal yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, itu masuk di rubrik analitik. Kemudian eh, komponen yang kedua misalkan komponen kedua adalah perencanakan pemecahan masalah gitu. Nah, misalkan kriterianya adalah siswa dapat mengidentifikasi rumus yang sesuai untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian kriteria yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Siswa dapat eh, melakukan perhitungan yang tepat gitu sesuai rumus yang telah direncanakan. Kemudian yang kriteria selanjutnya adalah eh, looking back atau memeriksa kembali gitu. Terus bisa tuh dijabarkan apa kriterianya gitu. Jadi perbedaannya tuh ya, kalau holistik itu secara keseluruhan, nah kalau analitik itu dibagi-bagi per kriteria gitu. Nanti saya akan memberikan beberapa contohnya. Nah, ini komponennya ya. Jadi dalam rubrik penilaian itu pasti ada kriteria penilaian gitu. Nah, kriteria penilaiannya ini mencakup indikatornya gitu. Yang akan dinilai itu apa? Kemudian misalkan ya, aspek penguasaan materinya, kemudian penggunaan bahasa, medianya, kreativitas, tata letak, kemudian kebersihan dan keteraturan dan sebagainya gitu. Jadi ini menjadi hak guru untuk menentukan kriterianya yang akan dinilai itu apa saja gitu. Kemudian komponen yang kedua adalah level atau skala penilaian. Biasanya bisa ya ini sangat baik, bisa baik, cukup atau kurang gitu. Kemudian deskripsi dari setiap level. Misalkan level sangat baik, itu performance dalam aspek penguasaan materinya tuh seperti apa gitu. Kemudian
Kalau misalkan levelnya itu baik, maka penguasaan materinya juga seperti apa gitu kan ada perbedaan-perbedaannya gitu. Jadi ini adalah tiga komponen yang wajib ada dalam rubrik penilaian gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh rubrik penilaian analitik ya untuk penugasan proyek. Nah, itu tadi. Jadi kalau analitik itu kan dibagi-bagi ya, ada aspeknya apa saja sih gitu. Nah, misalkan nih dalam penugasan proyek ya, siswa diminta untuk mendesain sebuah kemasan produk yang inovatif dan ramah lingkungan menggunakan konsep bangun ruang sisi datar. Jadi bisa kubus, bisa balok, bisa prisma atau limas. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ini adalah aspek-aspek penilaiannya. Kemudian ini tadi levelnya, kan ada level 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kemudian ini deskripsinya gitu. Misalkan pada saat melakukan perhitungan. Nah, siswa bisa melakukan perhitungan volume dan luas permukaan dengan sangat akurat, lengkap, dan sistematis. Nah, di sini kan ada bedanya nih. Kalau yang kurang gimana ya? Oh, yang kurang ternyata siswa itu melakukan banyak kesalahan perhitungan atau datanya tidak lengkap gitu. Jadi dalam hal ini ada perbedaannya gitu. Terlihat perbedaan performance-nya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini, sorry ini analitik. Oh, sorry. Ini harusnya apa? Holistik ya, bukan analitik. Sorry, saya belum mengganti. Oh ya, sorry, sorry. Jadi ini masih analitik. Jadi analitik itu bisa berupa uh, seperti tadi gitu ya, dan bisa berupa checklist gitu. Tapi dengan karakteristiknya seperti ini, tetap ada kriteria-kriterianya gitu, apa saja yang dinilai. Misalkan dalam hal ini dibagi nih, oh ada konsep desainnya dinilai, kemudian perhitungan matematikanya, kemudian prototipe fisiknya, dan seterusnya gitu. Jadi tetap ya, cirinya kalau analitik itu penilaiannya dibagi ke beberapa kriteria atau komponen gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini baru yang holistik. Kalau yang holistik dengan tugas yang sama, itu langsung dikasih penilaian misalkan berupa skor 4, 3, 2, 1, atau bisa juga misalkan 80 sampai 100 gitu. Kemudian range yang berikutnya ya udah yang ada di bawahnya. Misalkan dalam range 0 sampai 100 itu dibagi menjadi 4 ini. Gitu. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau holistik itu langsung secara keseluruhan gitu. Tidak sangat mendetail seperti di rubrik analitik gitu. Nah, eh, kemudian ini kalau penugasannya berupa penugasan kinerja gitu. Kalau tadi kan proyek ya. Nah, kalau kinerja ini misalkan siswa diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan menggambar jaring-jaring yang presisi gitu dan kemudian merakitnya menjadi model kemasan tiga dimensi yang kokoh dengan volume tertentu. Nah, ini jadi cirinya. Kalau misalkan dari penugasan kinerja ini, maka bisa dibagi itu ke beberapa kriteria. Misalkan, oh ketepatan jaring-jaringnya, kemudian akurasi hitungannya seperti apa, kemudian kualitas rakitannya seperti apa gitu. Kemudian ditentukan nih level-levelnya. Level dari yang tertinggi sampai yang terendah, kemudian deskripsinya bagaimana gitu. Sehingga sebenarnya siapapun yang menilai, misalkan em, guru itu tim teaching gitu ya dengan guru lain, maka partner dari guru ini juga bisa melakukan penilaian dengan indikator yang sama gitu. Sehingga nilainya nanti yang dihasilkan baik dinilai oleh guru A atau guru B itu akan menghasilkan output yang sama atau nilai yang sama gitu. Oke. Nah, ini kalau rubrik holistiknya ya.
Jadi dengan tugas kinerja yang sama tadi mendemonstrasikan menggambar jaring-jaring dan juga merakit. Nah, ini kalau holistiknya gitu. Langsung kalau misalkan bagus berarti oh hasil akhirnya presisi, kemudian rapi dan demonstrasi menunjukkan penguasaan konsep yang bagus misalkan gitu. Jadi tidak sedetail dalam rubrik analitik gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau rubrik analitik penugasan portofolio. Nih, jadi portofolio cirinya itu tadi ya, mengumpulkan artefak gitu. Nah, artefaknya misalkan ini, siswa diminta untuk menuliskan ini, sketsa-sketsa awalnya gimana. Kemudian kan melakukan revisi-revisi. Nah, itu dicatat semua itu, didokumentasikan. Nah, kemudian membuat laporan akhirnya dan refleksi tertulisnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah aspek-aspek penilaian yang bisa eh, apa digunakan gitu ya. Kemudian ini berupa deskripsinya gitu. Misalkan dari kelengkapan artefak, artefaknya lengkap dari tahap awal hingga final dan terorganisir gitu. Nah, sementara yang skornya cuma satu, ternyata banyak artefak yang hilang atau tidak teratur gitu. Misalkan catatannya tidak apa runtut gitu. Kemudian ada foto proses pembuatannya yang ada yang hilang gitu. Nah, itu bisa masuk tuh di skor satu gitu. Itu ya. Kemudian kalau di eh, break holistiknya seperti ini. Jadi langsung portofolionya komprehensif, menunjukkan perjalanan belajar yang inspiratif dan perkembangan matematis yang kuat. Kemudian bedanya kalau yang satu, portofolio tidak lengkap dan tidak menunjukkan proses belajar yang bermakna gitu. Jadi memang secara general banget nih kalau holistik gitu. Nah, udah. Jadi itu tadi untuk apa materi hari ini ya. Jadi terkait penilaian autentik dan juga macam-macam penilaian autentik dan juga rubriknya gitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nggak apa-apa, feel free apa to discuss. Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau sudah jelas? Ini banyak yang off cam kenapa ya? Oke, coba ya, Mela dong, tolong dijelaskan apa sih perbedaan penilaian autentik dengan penilaian yang tradisional? Coba. Gimana, Mela? Halo, halo. Ibu mau udah terdengar belum suara saya? Iya, sudah. Oke, silahkan. Hmm, Oke, perbedaan penilaian autentik dengan penilaian tradisional. Kalau dari aspek responnya, penilaian tradisional itu memakai pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan. Kalau penilaian autentik itu menampilkan tugas untuk kerja kerja kompleks. Selanjutnya itu kalau dari sisi aspek konteks, penilaian tradisional itu jarang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau penilaian autentik itu berbasis kehidupan nyata. Terus kalau dari aspek kognitif, penilaian tradisional itu mengingat dan mengenali, sedangkan di penilaian autentik itu konstruksi dan aplikasi. Kalau dari aspek bukti, penilaian tradisional itu menggunakan bukti tidak langsung, sedangkan penilaian autentik itu menggunakan bukti langsung. Betul tidak, Ibu?
Oke, thank you Mela. Mela ada pertanyaan nggak dari tadi? Untuk sejauh ini tidak ada, Ibu. Oke, belum ada ya. Oke, silahkan Ya, belum ada. teman-teman yang lain mau barangkali mau menambahkan dari penjelasan Mela tadi. Sudah jelas ya. Jadi antara penilaian tradisional dan juga penilaian autentik gitu. Em, Kemudian tadi ada eh, rubrik ya, rubrik holistik dan rubrik analitik. Coba siapa yang mau menjelaskan dong briefly? Coba Fitra, gimana kalau sepemahaman Fitra nih terkait rubrik holistik dan rubrik analitik? Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, udah. Oke. Jadi kalau rubrik analitik itu rubrik yang menilai setiap aspek secara terpisah. Misalnya kayak yang dinilai itu ketepatan hitungan, kreativitas, presentasi, kerapian, dan juga kerjasama. Terus Terus kalau misalkan rubrik holistik itu menilai hasil keseluruhan sekaligus. Jadi kayak guru melihat performa umum siswanya langsung memberi satu skor akhir. Atau kalau rubrik holistik itu menilai tugas sebagai satu kesatuan utuh, memberikan satu skor tunggal, lalu proses penilaian lebih cepat. Kalau rubrik analitik itu memecah penilaian menjadi beberapa kriteria, terus memberikan skor terpisah juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menilai. Oke, ya, thank you Fitra. Ada yang tambahkan penjelasan Fitra nggak? Ya, oke. Em, Tadi saya kan belum membahas terkait teknik penilaiannya ya, teknik memberikan nilainya gitu. Nah, ada yang punya ide nggak kalau misalkan yang penilaian analitik tadi itu kan ada beberapa kriteria, kemudian kan dibagi tuh menjadi beberapa level. Nah, kira-kira menentukan nilainya, nilai akhirnya tuh gimana? Ada yang punya ide nggak? Kalau holistik, tadi kan misalkan dibagi menjadi empat nih, empat kriteria kan. Jadi bisa tuh seorang guru misalkan membagi, oh yang poin satu tadi tuh berarti bisa jadi nilainya dari range 0 sampai 100 misalkan 0 sampai 30 misalkan. Kemudian yang level 2 misalkan dari 31 sampai 40 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di analitik tadi itu kan ada beberapa kriteria, kemudian ada beberapa level. Nah, itu gimana tuh memberikan skornya? Gimana? Ada gambaran nggak? Nggak apa-apa, feel free apa to communicate gitu. Silahkan kalau ada ide, tidak ada benar salah, kita diskusi santai aja. Ini pada ngantuk semua ya siang-siang ya. Ayo gimana idenya? Yusuf gimana Yusuf? Kalau penilaian analitik, rubrik analitik ngasih nilainya gimana tuh ke siswa?
Kalau yang holistik tadi kan secara keseluruhan ini Gimana? empat contohnya. Kalau yang analitik lebih mendetail berarti kayak apa contohnya? Mungkin misalkan kalau yang tadi kan empat empat poin tuh, empat bagian Mm-mm. untuk keseluruhan nilainya. Kalau yang analitik berarti bisa dibagi empat juga untuk tapi untuk setiap detailnya. Kalau detail-detailnya mungkin kayak nomornya bisa gitu. Kayak misalkan kalau tugas tuh nomor satu, dua, tiga, Oke, misalkan masing-masing ada gitu. 3 kriteria nih, ada 3 kriteria yang akan dinilai. Kemudian ada Iya, 4 level yang, penilaian. yang Gimana tuh? setiap masing-masing kriteria itu ada dibagi empat lagi penilaiannya. Beda kalau holistik tadi kan langsung keseluruhan kriteria. Iya, terus cara memberikan nilai ke siswanya gimana? Misalkan dalam range 0 sampai 100 deh. Hmm. Nah, dibagi empat juga ya, contohnya. Bagi 4. Contohnya Misalkan gimana? kalau iya sampai 25 atau 25 26 sampai 50 dan seterusnya. Itu tuh untuk setiap kriteria bukan hanya satu tugasnya doang. Jadi Oke, lebih coba menit. coba saya share screen lagi ya. Sorry. Bentar, saya ada problem sama tampilan ini. Oke, misalkan seperti ini. Terlalu kecil nggak ini? Nah, misalkan ini nih, ada 3 aspek penilaian kan, kemudian ada 4 level gitu. Nah, cara guru untuk memberikan nilai gimana? Misalkan maunya memberikan nilai dari range 0 sampai 100 misalkan. Oke, selain Yusuf, ada yang punya ide nggak? Izin Ibu, Oke, silakan Lintang, gimana? atau mungkin kayak gini, misalkan ini kan ada 3 aspek penilaian dengan masing-masing 4 indikator. Nah, jadi misalkan yang kelompokan artefak, si siswa yang A dapat nilai 3, terus yang bukti perkembangan dia 4, kualitas refleksinya 2. Nah, berarti kan 3 ditambah 4 tambah 2 Hmm. per jumlah dari keseluruhannya. Berarti kan 3 dikali, tunggu. Pokoknya jumlah per keseluruhannya terus dikali sama 100 gitu. Oke, ya, itu bisa ya, apa ide dari Lintang gitu. Misalkan tadi kelengkapan artefaknya dapat skor 3 gitu ya. Kemudian bukti perkembangannya dapat skor 4. Kemudian kualitas refleksinya dapat skor 2. Berarti kan 3 tambah 4 7 ya. Kemudian ditambah 2 berarti 9. Berarti 9 per keseluruhannya sebenarnya nilai maksimalnya kan 12 gitu. Berarti 9 per 12 dikalikan 100. Sehingga hasilnya nanti adalah yaitu apa skor range nilai dari 0 sampai 100 yang didapatkan oleh siswa A gitu.
Jadi kalau misalkan nanti menilai siswa B, ya udah bisa dilakukan seperti itu lagi. Jadi skor yang didapat gitu ya, poin yang didapat dibagi dengan skor maksimalnya yaitu 12 dalam hal ini, kemudian dikalikan dengan 100. Itu bisa seperti itu gitu. Tapi sebenarnya banyak jalan gitu ya bagi guru untuk menentukan misalkan apa sampai ke range 0 sampai 100 itu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Masih ringan ya materinya hari ini. Jadi terkait penilaian autentik, udah gampang banget sih perbedaan penilaian autentik sama penilaian tradisional. Kemudian yang kedua ada beberapa jenis penilaian autentik dan juga rubriknya gitu. Nah, untuk next step-nya, kalian kemarin kan sudah ada beberapa kelompok ya kan? Dan juga sudah ditentukan waktu itu topik apa gitu yang apa kalian buat RPP-nya gitu. Nah, sehingga setelah ini silahkan latihan bersama teman-teman sekelompok gitu. Eh, Silahkan membuat contoh tugas kalau tradisional seperti apa. Kemudian misalkan kalau tugas itu dikemas dalam penilaian portofolio atau kinerja dan juga penilaian dirinya seperti apa, itu silahkan dibuat. Kalian membuat satu aja nggak apa-apa, gitu ya. Masing-masing satu nggak apa-apa. Jadi nanti biar tahu kalau penilaian tradisional itu seperti apa, kemudian kita nanti menganalisis bareng, diskusi bareng gitu ya, kelemahannya. Kemudian dalam bentuk penilaian-penilaian yang lain seperti apa, gitu. Dan minggu depan kita nanti salah satu dari kelompok akan mempresentasikan secara random ya, gitu. Dan nanti kita akan diskusi, gitu. Jadi nggak perlu takut, kalaupun misalkan masih ada salahnya, nggak apa-apa, it's okay. Karena kita kan masih latihan, gitu ya. Oke, kenapa Nadita happy banget dapat tugas? Oke, oke ya, ada pertanyaan nggak? Ya ini sebenarnya bukan tugas ya, ini sebenarnya latihan kalian sih gitu. Jadi please don't consider this as tugas gitu. Jadi sebagai latihan aja gitu. Jadi di minggu depan kita diskusikan nanti apa penugasan yang kalian buat seperti apa dalam kelompok gitu. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Jadi sisa waktunya kita anggap ini ya, ini kan masih 13.50 nih. Sebenarnya sampai jam berapa? Sampai 15 berapa ya? Harusnya 15.30 cuma kami ada kelas jam 3. Oke. Ya udah, jadi silahkan dimanfaatkan waktunya. Kalian boleh diskusi sekarang. Intinya sisa waktunya ini saya buat untuk alokasi kalian untuk berdiskusi gitu. Jadi feel free mau diskusi sekarang atau di waktu yang lain juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah masih ada pertanyaan? Sudah clear ya? Oke. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Ibu. Masih Bu. Ya.